Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan terkait topik kami yaitu sequential search. Sebelum mempresentasikan terkait sequential search, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya Arif Azmiaziz 2025-11024. Kemudian ada rekan saya Muhammad Arsyad Albanjari dengan NIM 2025-11035. Kemudian ada Farid Gatfansyah dengan NIM 2025-11029. Untuk selanjutnya ada materi terkait sequential search yang akan dijelaskan oleh Farid Gatfansyah. Baik, di sini saya Felgat Fansya 2025-11029 akan menjelaskan apa itu sequential search. Pencarian linear atau pencarian sekuensial adalah metode untuk menemukan elemen dalam suatu daftar. Metode ini secara sekuensial memeriksa setiap elemen dalam daftar hingga ditemukan kecocokan atau seluruh daftar telah dicari. Next. Baik, untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama mulai dari elemen pertama dalam kumpulan data. Kemudian yang kedua, periksa apakah elemen saat ini sama dengan elemen yang ingin dicari. Yang ketiga, jika sesuai, maka elemen tersebut ditemukan dan pencarian berakhir. Kemudian yang keempat, jika tidak sesuai, lanjutkan ke elemen berikutnya dalam kumpulan data. Dan yang terakhir, ulangi langkah 2-4 sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh kumpulan data telah diperiksa. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan notasi sederhana dan kondisi pencarian berdasarkan logika sequential search, di mana N menyatakan jumlah elemen data. Sequential search memiliki kompleksitas waktu ON karena pada kondisi tertentu seluruh elemen harus diperiksa. Base case terjadi ketika data yang dicari berada pada elemen pertama, sehingga algoritma langsung berhenti dengan kompleksitas O1. Worst case terjadi ketika data berada pada elemen terakhir atau tidak ada di dalam kumpulan data, sehingga seluruh elemen harus diperiksa dengan kompleksitas ON. Dan secara logika algoritma, jika data ditemukan, proses pencarian dihentikan pada saat elemen yang cocok ditemukan. Namun, jika ada data tidak ditemukan, algoritma akan berhenti setelah semua elemen diperiksa dan menyimpulkan bahwa data tidak ada di dalam kumpulan data. Baik, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada mudah dipahami, algoritmanya sederhana. Yang kedua, mudah diimplementasikan, kode programnya singkat dan tidak membutuhkan logika yang rumit. Yang ketiga, tidak memerlukan data terurut. Sequential search dapat digunakan pada data acak tanpa perlu diurutkan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, fleksibel untuk berbagai struktur data, dapat diterapkan pada array, list, maupun data yang tersimpan secara berurutan. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, waktu pencarian lama untuk data besar. Karena mengecek elemen satu persatu, proses pencarian menjadi tidak efisien jika jumlah data banyak. Yang kedua, kurang lebih dibanding algoritma lain, kurang efisien dibanding algoritma lain, lebih lambat jika dibandingkan dengan binary search atau algoritma pencarian lain yang lebih optimal. Kemudian yang ketiga, kompleksitas waktu ON dalam kasus terburuk. Algoritma harus memeriksa seluruh data sampai akhir. Kemudian yang keempat, tidak cocok untuk sistem real time jika membutuhkan pencarian cepat, sequential search kurang optimal. Kemudian ada animasi Oke, algoritma sequential search yang akan dijelaskan oleh Arsyad Albanjari. oke. Pada saat ini saya akan menjelaskan animasi sequential search yang di mana data yang akan dicari yaitu 260. Pada sequential search, ini terlihat data akan dicek satu persatu secara berurutan dari indeks 0 sampai indeks yang datanya cocok sama data yang dicari. Setelah data yang dicari ditemukan, maka proses pencarian akan langsung dihentikan. Kemudian pada saat ini, video animasi yang kami buat di aplikasi CapCut untuk menjelaskan bagaimana cara kerja sequential search. Muncul.
Kemudian ada contoh kode program yang mengimplementasikan sequential search akan dijelaskan oleh saya. Pertama-tama saya membuat include stdio.h, ini merupakan header dasar pada pemrograman bahasa C. Kemudian saya membuat fungsi inMain yang berisikan array bertipe data integer. Kemudian saya membuat sebuah variabel integer target yang nantinya akan diinput oleh user. Nanti value-nya merupakan hasil inputan dari user. Kemudian di bawahnya ada variabel integer n yang berisi operasi matematika pembagian size of data dibagi size of data tiap satu elemen. Maksudnya di sini size of data ini jumlah dari seluruh elemen. Misalkan satu elemen array memiliki nilai 4 byte. Maka jika ada 32, maka 32 dikali 4 sama dengan 128 dibagi 4. Maka nanti akan ditemukan berapa banyak sih data yang ada pada array tersebut. Kenapa tidak dideklarasikan saja integer n sama dengan 32? Kalau seperti itu, nanti jika ada perubahan data pada array, maka program akan error karena tidak sesuai. Kemudian di bawahnya ada integer found yang saya akumulasikan terlebih dahulu dengan nilai 0. Kemudian ada integer index yang saya akumulasikan dengan nilai min 1. Kemudian saya membuat fungsi printf yang untuk mencetak teks input data yang akan dicari, dan juga scanf untuk user memasukkan target yang akan dicari, target atau data yang akan dicari. Kemudian dan target. Kemudian hasil dari inputan user akan disimpan di variabel target. Kemudian saya membuat sebuah perulangan for integer i sama dengan 0. Jika i kurang dari n atau jika i kurang dari total data yang ada pada array ini, maka i akan ditambah sampai i lebih dari atau sama dengan n. Jika data sama dengan target, artinya jika data sama dengan target yang diinput oleh user, maka found yang tadinya bernilai 0 akan bernilai 1. Indeks sama dengan i. Di sini nanti untuk menampilkan data ditemukan pada indeks keberapa. Kemudian saya menggunakan prosedur peloncatan break untuk keluar dari proses perulangan. Kemudian di bawahnya ada percabangan if. Jika found, maka akan ngeprint data ditemukan pada indeks ke %d merupakan specifiernya, kemudian /n index. Selain itu, printf data tidak ditemukan. Ini jika kondisi data tidak ditemukan. Nanti outputnya akan seperti ini. Ini output bila ditemukan, data ditemukan pada indeks ke i atau ke 20. Jika data tidak ditemukan, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian next. Deklarasi array data, variabel n, target, i, dan variabel found. Kemudian ada input target. Ini yang nantinya akan diinput oleh user tadi. Kemudian inisialisasi i sama dengan 0 dan found sama dengan false. Kemudian ada yang ini merupakan perulangannya. I kurang dari n, kemudian akan mengakses, jika iya akan mengakses data. Apakah data sama dengan target? Jika iya, data ditemukan pada indeks ke i. Dan selesai. Jika tidak, i plus 1 atau i plus plus increment. Kemudian akan masuk kembali ke perulangannya. Dan juga proses akan di loop sampai nilai i ini menjadi tidak. Dan data artinya tidak ditemukan dan juga selesai. Kesimpulannya kemudian akan dijelaskan oleh Farid Ghanfansyah. Baik, untuk kesimpulan pada presentasi kali ini adalah sequential search adalah algoritma pencarian sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan data satu persatu secara berurutan.
Algoritma ini mudah dipahami dan mudah diimplementasikan, serta tidak memerlukan data yang terurut. Namun, sequential search memiliki kelemahan pada efisiensi waktu, terutama jika digunakan pada data berukuran besar. Oleh karena itu, algoritma ini lebih cocok digunakan untuk pencarian pada data yang sedikit atau sebagai dasar pembelajaran konsep algoritma pencarian. Kemudian ada sumber referensi untuk materi yang kami ambil. Di sini kami mengambil dari jurnal-jurnal, algoritma sequential search dan MD5 pada sistem informasi stok barang, dan juga perbandingan algoritma sequential search dan binary search yang diterbitkan oleh jurnal informatika. Kemudian animasinya kami mengambil dari sebuah situs web. Mungkin sekian presentasi dari kami. Saya Arif Azmi Aziz selaku pembuat program, dan juga Farid Gadfansyah selaku materi, dan juga Muhammad Arsyad Albanjari selaku pembuat animasi, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.